Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan mengajak kita untuk belajar tentang satu tema, komunikasi bebas polusi, dari buku Menjadi Orang Tua yang Bijaksana yang ditulis oleh Norman Wright. Dan saya berharap melalui pelajaran ini kita sebagai orang tua dapat memiliki komunikasi yang baik, terutama kepada anak-anak kita. Nah, saudara-saudara, kita tahu bersama saat ini banyak sekali pencemaran yang ada di dalam dunia yang merusak ekosistem lingkungan kita. Seperti limbah pabrik atau rumah tangga dapat mencemari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, sama seperti dunia yang punya masalah dengan pencemaran racun yang membahayakan ini, demikian juga halnya di dalam keluarga kita. Kita seringkali saling merusak dan melukai, terutama meracuni dan melukai anak-anak kita dengan perkataan yang kita gunakan. Nah, kata-kata yang tajam, pedas, pahit, merendahkan, bahkan mengecam, bagaikan senjata atau racun yang melukai dan mencemarkan, meracuni dan merusak anak-anak kita secara emosi. Seringkali kata-kata kita keluar bagaikan senjata yang ditembakkan untuk menyerang tingkah laku, penampilan, kepandaian, kemampuan, atau nilai-nilai anak-anak kita. Nah, saudara, Yakobus 3 ayat 8-10 menyadari bahaya dari perkataan ini. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, saudara kasih, kita seringkali tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh perkataan kita. Karena kita tidak pernah dapat melihat memar atau luka batin. Bahkan sekalipun serangan lewat perkataan kita berhenti, tetapi luka emosi yang ditimbulkan terus berlangsung dalam diri anak sampai mereka dewasa. Nah, saudara kasih, bagaimana dengan pengalaman kita? Renungkanlah saudara, mari kita sama-sama renungkan bagaimana masa kanak-kanak kita. Apakah perkataan juga dipakai sebagai senjata yang beracun dalam keluarga kita? Apakah kita juga masih membawa luka bekas dari perkataan yang merusak dan melukai yang diluncurkan kepada kita oleh orang tua kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita? Nah, saudara, kita akan lihat ada berbagai macam perkataan kasar yang bisa keluar dari mulut orang tua. Nah, yang pertama adalah perkataan kasar melalui perkataan dapat terjadi secara langsung, terbuka, dan jelas. Sebagai contoh, ada orang tua yang menyebut anak mereka bodoh, lamban, dan tidak berguna di depan umum. Atau perkataan-perkataan seperti ini, kamu sama sekali tidak berguna. Atau tidak adakah pekerjaan yang dapat kamu lakukan dengan benar. Nah, setelah kemudian juga ada pelakuan kasar yang dilontarkan dengan cara lebih halus tetapi sama-sama menyakitkan. Bentuk yang paling banyak dijumpai ada perkataan yang mengejek, menggoda, dan tindakan meremehkan secara tidak langsung disembunyikan dengan senda gurau atau humor. Orang tua bisa tanpa menyadarinya dengan menggunakan lelucon untuk melukai anaknya, bahkan menjadikan anaknya sendiri korban lelucon, menertawakan anaknya dan bukannya malah membelanya. Mereka mengecam sifat, kemampuan, dan kelemahan anaknya dengan mengolok-oloknya di depan umum. Nah, tentang kebiasaan ini penulis Amsal berkata demikian, seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikian orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Dan pada senda gurau dilakukan itu merupakan samaran dari kecaman, dan perkataan seperti ini dapat menjadi senjata yang beracun. Nah, kemudian salah satu perkataan yang paling beracun yang dibuat oleh orang tua adalah perkataan yang menghakimi. Orang tua berbicara untuk menghakimi dengan maksud sebenarnya mengendalikan anak. Tapi perkataan seperti ini biasanya menimbulkan keputusasaan, kesedihan. Apabila orang tua menghujani dengan perkataan yang menghakimi, anak akan dibebani rasa bersalah, merasa tidak diterima, dan sukar baginya untuk menerima dirinya sendiri. Nah, meremehkan adalah salah satu bentuk penghakiman yang sangat merusak. Seorang anak diremehkan apabila orang tua menganggap enteng tindakannya, perasaannya, pikiran, atau prestasinya. Misalnya saja perkataan seperti ini, gagasanmu tidak baik atau kelakuanmu juga tidak baik. Nah, seorang anak ketika
menanggapi seperti ini, dia biasanya akan menarik diri dari orang tuanya, kemudian tidak lagi mau mendengarkan perkataan orang tuanya, menutupi diri, dan juga dikatakan tidak menceritakan apapun kepada orang tuanya, atau mungkin dia membalas dengan cara yang tidak kelihatan. Nah, saudara, menyalahkan juga bentuk lain daripada menghakimi, dan seringkali dipakai oleh orang tua untuk menyalahkan anaknya sebagai penyebab masalah atau kekecewaan mereka. Barangkali saudara pernah mendengar ada orang tua yang berkata seperti ini kepada anaknya, "Kamu sangat mengecewakan saya," atau "Saya harap kamu tidak membuat saya marah." Nah, kadang-kadang orang tua menyalahkan anaknya karena mereka ingin anaknya mengerjakan secara lebih baik lagi seperti perkataan ini. "Kamu seharusnya melakukannya seperti saya," walaupun mungkin anaknya sudah melakukan secara maksimal. Nah, saudara, salah satu bentuk juga yang paling menghancurkan daripada perkataan kasar melalui perkataan adalah mencari-cari kesalahan. Nah, mencari-cari kesalahan adalah bentuk lain dari menghakimi. Orang tua yang mencari-cari kesalahan tampaknya mempunyai kebutuhan yang tidak terpuaskan untuk menunjukkan kelemahan anak-anaknya. Orang tua seperti ini melihat anaknya dengan kacamata kritik tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dikatakan dan tidak boleh dikatakan untuk waktu yang akan datang. Tentu memberikan nasihat untuk masa depan anak tidaklah salah, tapi jika orang tua selalu mencari-cari kesalahan di dalam diri anaknya, maka perkataan-perkataan seperti ini akan melukai anaknya, bahkan akhirnya membuat anak justru merasa tidak berharga, rendah diri, serta takut gagal melakukan sesuatu. Mencari-cari kesalahan tidak selalu dinyatakan dengan perkataan. Terkadang raut wajah yang mencemooh, mengerutkan dahi, atau isyarat yang menyalahkan. Itu juga bisa menunjukkan ketidakpuasan atau mencari-cari kesalahan. Nah, mencari-cari kesalahan dapat berakibat saudara melukai anak secara mendalam, yang akhirnya nanti bisa menimbulkan kebiasaan untuk juga mencari-cari kesalahan orang lain yang sudah dipelajari dari orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana orang tua atau kita menghentikan kebiasaan menggunakan perkataan yang kasar? Yang pertama, saudara, yaitu meminta pertolongan. Dengan meminta pertolongan, orang tua menyadari kesalahannya dan ingin berubah menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, sebagai orang tua bisa belajar dari banyak sumber, termasuk meminta masukan dari orang-orang yang dianggap memiliki pemahaman yang baik berkenan dengan hal ini. Langkah kedua, mengenali pola perkataan kasar yang sering digunakan. Bisa menggunakan alat perekam yang dipasang di rumah, atau mulai menuliskan perkataan-perkataan atau komentar-komentar yang sering diucapkan, sehingga dengan demikian bisa mengurangi atau menghilangkan perkataan-perkataan yang demikian. Langkah ketiga adalah mulai menerapkan tuntunan dari Alkitab di dalam cara kita berkomunikasi. Nah, mari tuliskan ayat-ayat Alkitab tentang komunikasi dan buatlah komitmen untuk melakukannya di rumah, terutama kepada anak-anak. Bisa membuat catatan harian perkembangan komunikasi antara orang tua dengan anak. Dan terakhir, saudara, jadilah orang tua pendukung anak sepenuhnya dengan memberikan perkataan-perkataan yang membangun dan mendorong, seperti Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, saudara, jika di antara kita ada orang tua, mari saya mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada sumber daya yang dimiliki oleh anak-anak kita untuk membentuk harga dirinya, membangun rasa percaya dirinya, dan agar anak-anak kita merasa dirinya berarti. Bantulah anak-anak kita untuk memahami bagaimana Tuhan memandang dirinya. Jadi orang tua yang baik membantu anak-anak kita mengenali keunikannya, talentanya, dan kemampuannya. Dan sebagai hasilnya nanti kita akan melihat bagaimana anak-anak ini tumbuh dengan baik yang seperti kita harapkan. Dan kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk menjadi orang tua yang baik secara khusus melalui perkataan-perkataan yang kita keluarkan dan memberkati bagi keluarga kita. Amin.